Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, pada kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai isim mabni. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas 3 isim mabni. Isim dhamir, isim isyarah, dan isim mausul. Pada kali ini mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai isim mabni pada 5 bentuk kalimat isim yang termasuk dalam isim mabni itu. Berikutnya adalah isim syarat. Apa isim syarat? Ismun mabniun yarbutu baina jumlataini al-ula syartun litsaniyah. Ismun mabniun yarbutu baina jumlataini al-ula syartun litsaniyah. Jadi isim syarat itu adalah isim mabni yang mengkorelasikan 2 kalimat. Yang pertama syarat bagi kalimat yang kedua. Ini maknanya apa? Bahwa ketika kita menggunakan isim syarat sebagai awal kalimat, awal jumlah, maka jumlah itu membutuhkan jawaban. Karena kalimat pertama jadi syarat, sementara kalimat yang kedua menjadi syarat. Terdiri antara lain kata man, barang siapa. Contoh misalnya, may ya'mal misqala dzarratin, may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan sebuah perbuatan sekecil atom dari kebaikan yarah, maka dia akan melihatnya. Yarahu, maka dia akan melihatnya. Itu ada kata man. Jadi kalau hanya kita mengatakan pamayya misqala dzarratin khairan, nah kalau sampai di situ orang tidak paham. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat atom, ya apa? Nah, jadi kalimat pertama adalah syarat bagi kalimat yang kedua. Lalu ada kata ma itu apa saja? Apa saja yang kamu katakan, maka aku paham. Kemudian ada kata mahma, apapun juga, atau bisa juga bagaimanapun juga. Mata, kapanpun. Ayyana, ketika, bila, atau jika. Aina, di mana saja. Ainama, kemanapun atau kemana saja. Anna, kemanapun atau kemana saja. Hayasuma, dimanapun. Kaifama, bagaimanapun. Ayu, siapa saja. Ayyuma, apa saja. Itulah isim syarat. Yang jika satu kata, satu kalimat diawali dengan man, ma, mahma, mata, ayana yang merupakan isim syarat, maka kalimat itu membutuhkan jawaban. Jadi kalimat pertama itu disebut sebagai kalimat syarat, sementara kalimat yang kedua merupakan jawab syarat. Nah, saudara sekalian, kata-kata dari isim syarat ini, apapun kedudukan i'rabnya, kedudukannya di dalam kalimat, apakah dia marfu, mansub, ataupun majrur, dalam kedudukan marfu, mansub, atau dalam kedudukan majrur, maka pembacaannya, i'rabnya ya seperti ini saja. Jadi tidak berubah-ubah. Berikutnya, isim istifham. Apa isim istifham? Ismun mabniyun yusta'malu lis-su'al. Ismun mabniyun yusta'malu lis-su'al. Isim mabni yang digunakan untuk bertanya. Dia terdiri dari ada kata man, ada kata ma, ada kata mata, ada kata aina, ada kata kam, kaifa, ada kata ayu. Man, siapa? Man anta. Manil mudarris. Siapa guru itu? Man anta, siapakah kamu? Itu adalah isim istifham. Lalu ada kata ma, apakah? Masmu, apa namamu? Mahada, apa ini? Lalu ada kata mata, artinya kapan? Mata tadhab. Mata tadhab. Kapan kamu akan pergi?
Mata tarji. Lalu ada kata aina, kemanakah? Aina tadhab. Aina tadhab. Kemana kamu akan pergi? Kam, berapakah? Kam samanu hadza? Kam samanu hadza? Kam hadzal kitab? Berapa buku ini? Lalu ada kata kaifa, bagaimana? Kaifa haluk, bagaimana kabar? Kaifa abuka, bagaimana kabar bapamu? Lalu ada kata ayu, yang manakah? Ayyul fariqain ahabbu ilallah. Yang manakah di antara dua kelompok itu yang lebih dicintai Allah? Nah, kata-kata itu man, ma, mata, aina, kam, kaifa, dan ayu ini merupakan bagian daripada isim mabni di mana i'rabnya tetap tidak mengalami perubahan walaupun perubahan kedudukan di dalam kalimat. Kita sudah sekalian, yang termasuk isim mabni adalah adadun murakkabun. Adad murakkab. Adad murakkab itu adalah bilangan kompleks, bilangan yang terdiri daripada dua kata yang menyatu. Terdiri dari angka 11 sampai dengan 19 kecuali angka 12. Jadi kalau angka 12 itu tidak termasuk isim mabni untuk kata isna dan isnatanya. Itna dan isnatanya. Sebagaimana telah kita sebutkan pada episode sebelumnya bahwa untuk kata atau untuk angka 12 kata isnanya itu ditandai dengan i'rab musanna, yaitu dengan alif atau dengan ya ketika dia dalam kedudukan dalam kedudukan mansub atau majrur. Jadi itna boleh juga isnai asyara. Itna asyarata atau isnatai asyarata. Baik, kita perhatikan syakal akhir atau bentuk akhir dari angka berikut. Ahada asyara, ihda asyarata, itna asyara, itnata asyarata, salasa asyara, salasata asyarata, arba'a asyara, arba'a asyarata. Jadi bukan arba'a asyarata. Ini kesalahan menulis saja. Arba'ata asyarata, khamsa asyara, khamsata asyarata, sitta asyara, sittata asyarata, sab'a asyara, sab'ata asyarata, thamaniya asyara, thamaniyata asyarata, tis'a asyara, tis'ata asyarata. Nah, demikian saudara sekalian, adad murakkab yang merupakan bagian dari isim mabni kecuali angka 12. Berikutnya asmaul af'al. Jadi isim fi'il, isim fi'il. Yang dimaksud dengan asmaul af'al itu adalah isim mabni yang digunakan untuk makna fi'il tetapi tidak menerima tanda fi'il. Jadi isim mabni yang digunakan untuk makna fi'il secara maknawi dia itu fi'il tetapi tidak menerima tanda fi'il. Jadi tidak bisa ditasrif seperti fi'il. Jadi tidak bisa menerima tanda fi'il. Ada yang dalam bentuk isim fi'il madhi, ada yang dalam bentuk isim fi'il mudhari, dan ada pula yang dalam bentuk isim fi'il amar. Nah, yang berbentuk isim fi'il madhi antara lain ada kata hayhata, ma'nahu ba'uda. Syattana, syattana ma'nahu ibtaraka. Sar'ana ma'nahu saru'a. Hayhata, syattana, sar'ana, ba'uda, ibtaraka, saru'a. Yang termasuk isim fi'il mudhari antara lain uffin atadajjaru. Uffin atadajjaru. Wey ata'ajjabu. Atawajja'u. Qat yakfi. Uffin atadajjaru. Wey ata'ajjabu. Atawajja'u. Qat yakfi. Ada juga yang dalam bentuk isim fi'il amar. Antara lain kata ihi, zid, amin, istajib, hayya, asri, sah, uskut, hayya,
aqbil, haka, khud, alaika, ilzam, dunaka, khud. Nah, contoh dalam kalimat hayhatal amalu fin najahi. Maknahu ba'udal amalu fin najah. Cita-cita itu jauh dari kesuksesan. Nah, itu saudara sekalian yang termasuk asmaul af'al. Baik dalam bentuk isim fil madi, isim fil mudhari ataupun isim fil amar. Bentuknya, pembacaannya seperti ini walaupun i'rabnya, kedudukan i'rabnya berbeda-beda. Apakah dalam bentuk i'rab, kedudukan i'rab marfu, mansub dan majrur, kata-kata yang termasuk isim fi'il bentuknya seperti ini, pembacaannya seperti ini, tidak ada perubahan. Nah, berikutnya saudara sekalian, yang terakhir dari isim mabni itu adalah dzarab. Dzarab itu adalah keterangan, baik keterangan waktu maupun keterangan tempat. Atau mungkin bukan hanya dzarab dalam bentuk satu kata, tetapi ada kata yang tersusun dari dari dzarab. Jadi ada dua dzarab disatukan untuk mana yang baru. Nah, saudara sekalian, ini ada keterangan bahwa pada intinya dzarab itu termasuk isim mu'rab. Ini pada intinya, pada dasarnya. Jadi dzarab termasuk isim mu'rab. Namun ada beberapa dzarab yang mabni. Antara lain kata haitsu, di mana saja, kata amsi, kemarin, al-ana, sekarang, id, sepanjang, idzan, suatu saat, aina, di mana, sama di sana, baina di antara, bainama ketika atau di saat, dan yang tersusun dari dzarab seperti kata laila nahara, laila nahara, siang malam, atau baina baina, tengah-tengah atau pertengahan atau sedang-sedang saja, sobaha masaa, pagi petang. Ini adalah bagian daripada dzarab yang termasuk dalam kategori isim mabni. Pembacaannya kita hanya harus hafal saja seperti ini. Jadi tidak ada perubahan pembacaan, tidak ada perubahan syakal akhir ketika kedudukan i'rabnya berbeda-beda. Contoh dalam kalimat jalastu haitsu kunta jalisan. Jalastu haitsu kunta jalisan. Jadi tetap saja dibaca haitsu. Jalastu haitsu kunta jalisan. Nah, saudara sekalian, telah kita selesaikan pembahasan kita mengenai isim mabni yang terdiri daripada 8, beberapa dzarab, kemudian asmaul af'al, kemudian akad murakkab, kemudian isim istifham, kemudian isim syarat, kemudian isim mausul, berikutnya isim isyarah, dan yang pertama adalah isim dhamir. Jadi ada 8 seluruhnya. Jadi isim yang bentuk atau syakal akhirnya tidak berubah-ubah karena perubahan kedudukannya di dalam i'rab. Ini cukup dihafal oleh kita dan kita harus tetap menyimak, membaca ulang, kemudian kita mencoba berlatih, melihat dari pembacaan Al-Quran kita untuk membedakan antara isim mabni dan isim mu'rab. Isim mabni kata kuncinya adalah yang 8 ini. Saudara sekalian, semoga pertemuan yang kali ini memberikan manfaat bagi kita semua serta menambah pengetahuan dan wawasan bagi kita semua di dalam melaksanakan kita sebagai khalifatullah membekali diri dengan pengetahuan, dan ilmu nahwu dan sharaf itu sangat penting di dalam mempelajari agama. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.